Mudah-mudahan Anda menjadi orang yang bertakwa, mudah-mudahan Anda menjadi orang yang menang, mudah-mudahan Anda yang meraih kemenangan. Nah, untuk bisa mencapai kemenangan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, fatiris samawati wal ard, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa yang saya hormati, yang saya banggakan, kaum muslimin yang saum Ramadan dimanapun berada. Kita masuk ke bulan Ramadan 1443 Hijriah. Penerjemahan puasa secara umum memang menahan diri dari haus dan lapar, dari syahwat, dari amarah sejak subuh sampai dengan maghrib. Rata-rata bergerak 14 jam untuk Indonesia. Di beberapa negara lain bisa mencapai 16 jam. Di kawasan Eropa bisa mencapai 18 jam. Di beberapa daerah lain juga bisa mencapai 12 jam. Tetapi jika kita ambil puasa adalah bermula dari kata Ramadan, maka dia berarti pembakaran. Nah, pembakaran apa sesungguhnya yang terjadi di situ? Banyak hal yang kita bisa dapat dari pengertian pembakaran ketika kita mendapatkan satu doa yang berjudul Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Kenapa kita mohon berkah di bulan Rajab dan Sa'ban dan kemudian sampai di bulan Ramadan? Pengertian berkah pada Rajab dan Sa'ban adalah pengertian bukan sekedar memperoleh kebaikan, tapi satu momentum persiapan diri memasuki Ramadan sehingga seluruh kebaikan Ramadan itu bisa kita raih. Dan puncak kebaikan itu seperti disebut dalam Al-Baqarah 183, lalakum tattaqun. Lalakum tattaqun itu sama dengan lalakum muflihun, lalakum tuflihun. Mudah-mudahan Anda menjadi orang yang bertakwa, mudah-mudahan Anda menjadi orang yang menang, mudah-mudahan Anda yang meraih kemenangan. Nah, untuk bisa mencapai kemenangan itu, sesungguhnya dikasih tahu juga bahwa bulan puasa adalah bulan kesabaran. Jadi bulan pembakaran, bulan kesabaran, dan berikutnya bisa kita tahu bahwa yang namanya kembali ke 183 Al-Baqarah, ketika disebut sebagai kutiba, maka saya menyebutnya sebagai bulan membangun perhitungan. Bulan wajib menghisap diri kembali atas perilaku selama 11 bulan, atas ucapan selama 11 bulan, atas qalbu selama 11 bulan. Kenapa? Karena penggunaan asal katanya dari ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang dipanggil orang beriman adalah orang yang bagaimana qalbunya, bagaimana kata-katanya, bagaimana perilakunya konsisten, dan dalam konsistensi antara kalbu, ucapan, dan tindakan, kita menghisap, kita dibangun racanya. Kalangan ulama sepakat menyebut kata-kata kutiba sebagai diwajibkan. Kewajiban itu karena memang seorang beriman harus bisa menghisap dirinya. Nah, disitulah ketemu kata-kata Ramadan, dia harus dibakar. Sehingga seluruh korosi yang muncul pada kalbu, korosi yang muncul pada ucapan, korosi yang muncul pada tindakan, karatan, gitu ya. Sesuatu yang karatan pada perilaku, pada tindakan, pada ucapan, dan pada kalbu itu terbakar habis di situ. Nah, dari sana sesungguhnya bisa kita tangkap, ternyata saum Ramadan itu dia salah satu metode pembelajaran yang membangun disiplin diri yang demikian tinggi. Kita disiplin untuk makan sebelum subuh. Kita disiplin untuk tergesa-gesa setelah makan mengambil wudhu dan segera untuk sholat subuh. Kita diajar untuk sholat tepat waktu, di awal waktu, pada zuhur, pada asar, dan kemudian pada tepat waktu di maghrib, karena kita akan mendapatkan kenikmatan berpuasa, membuka puasa. Di situ sesungguhnya yang diajarkan adalah disiplin diri.
Jadi filosofi puasa selain tadi soal pembakaran, selain soal penghisapan diri, perhitungan membangun raca atas kolbu, ucapan, dan tindakan, juga sebenarnya dalam rangka kita mendisiplinkan sikap. Tidak ada orang lain yang bisa mengajar kedisiplinan itu kecuali diri kita. Dan saum ternyata mengajarkan kedisiplinan. Di balik makna kedisiplinan itu, sesungguhnya saum juga mengajarkan kita untuk mengenal diri kita. Nah, ketika tadi kita bicara menghisap diri, membakar diri, menyucikan diri, memperhitungkan kolbu, ucapan, dan tindakan kita, dan juga mengajar disiplin, dan kemudian mengenal diri, maka sesungguhnya kita dalam proses pembelajaran mengenal apa-apa yang ada dalam diri kita. Dan apa yang dalam diri kita banyak sekali penuh dengan misteri. Misalnya misteri tentang ruh, misteri tentang nafs, misteri tentang gerakan jantung, paru-paru, otak, dan bagaimana getar frekuensi pada 5 organ tadi. Jantung, paru-paru, mata, gitu ya, otak, telinga, dan suara misalnya. Itu ada frekuensinya masing-masing. Nah, ketika kita belajar pada frekuensi-frekuensi itu, kita tahu bahwa ternyata banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Yang mengendalikannya yang adalah pemiliknya. Nah, di sana proses pembelajarannya hanya muncul kalau kita mengenal diri kita, sehingga kita mengenal Allah. Saya ulang, kita mengenal diri kita, apa yang ada dalam diri kita, sehingga kita mengenal Allah. Seseorang boleh mengenal dirinya, tapi dia cuma sekedar mengenal materinya, sekedar mengenal tubuhnya. Oh iya, tinggi saya 170. Oh iya, berat badan saya 65 kilo. Oh iya, tingkat kesehatan tekanan darah saya sekian, tekanan darah rendah saya sekian, kandungan trigliserid saya sekian, kolesterol saya sekian. Itu dia kenal fisik. Tapi yang dia mesti kenal dirinya adalah sesuatu yang di non fisik. Nah, puasa mengajarkan pengenalan diri yang non fisik. Selain mengenal fisik, misalnya kalau pengenalan tentang fisik, Anda merasa lapar. Merasa lapar itu Anda mengenal diri Anda lapar, lalu Anda diajar untuk berempati. Oh iya, orang miskin lapar juga. Ketika Anda mengenal diri lapar, mengenal pihak lain lapar, pada saat itu sebenarnya menyelusup satu nilai, Anda diajak untuk mengenal Allah. Apa poinnya di sini? Proses pengenalan, kejujuran. Kejujuran ini amat sangat luar biasa sebagai bekal untuk menyelamatkan diri, membangun ketentraman dan kedamaian. Nah, proses pengenalan ini tidak serta-merta bisa dilakukan jika kita kemudian tidak tawadu, tidak rendah hati. Jadi untuk bisa sampai pada proses pengenalan diri dalam tingkat kedisiplinan tinggi, harus ada sikap rendah hati. Maka kita tahu betapa Al-Quran mengajarkan, misalnya kita tidak boleh takabur, kita tidak boleh sombong. Itu filosofi ke-6 kalau kita ambil gitu ya. Jadi apa yang kita dapat dari puasa itu sepertinya begitu. Filosofi ke-7 selain kejujuran, di situ sesungguhnya ketika terjadi proses pengenalan diri, proses pengenalan orang, proses pengenalan terhadap Sang Pencipta, terhadap diri kita, maka yang ke-7 adalah proses bagaimana kita menjadi pribadi yang bisa berbagi satu sama lain. Proses berbagi ini terbayangkah di dalam posisi kekurangan itu kita diminta untuk berbagi. Kata berbagi pertama bukan sekedar berbagi rezeki, tetapi berbagi pengertian. Nah, ketika disebut dengan berbagi pengertian ini, maka ketemu dengan hadisnya puasa adalah bulan kesabaran. Jadi kalau Anda mengerti orang, kalau kita mengerti orang, kalau kita memahami tentang sesuatu, tentang orang lain, maka sesungguhnya kita sedang mengerti, kita sedang membangun kesabaran atas sesuatu yang kemudian sama, mungkin ada sesuatu yang kita tidak suka, ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang tidak nyaman pada diri kita. Tapi kita diminta untuk bisa teduh, kita untuk bisa tangguh, kita untuk bisa teguh. Artinya di situ sesungguhnya proses pemahaman, proses pengertian tentang diri dan lingkungan adalah proses kesabaran. Ketemu deh, puasa adalah bulan kesabaran. Nah, proses berikutnya setelah terbangun kesabaran seperti itu gitu ya, maka puasa sesungguhnya bukan dalam rangka sekedar memenuhi hasrat untuk berbuka puasa macam-macam. Nah, di sini kita tahu bahwa puasa menjadi penuh makna jika dijalankan sungguh. Makanya disebut puasa adalah bulannya Allah.
Kata kuncinya tadi, Anda memenuhi disiplin diri dengan tetap menjalankan ibadah. Saat yang sama Anda tetap jujur, Anda mengenal diri dengan tingkat kedisiplinan tadi 1 2 3 4 5 6 7 tadi gitu ya. Dan yang terakhir adalah Anda tetap tawadu sambil berusaha untuk mendekatkan diri. Karena itu Anda diminta untuk tetap sholat malam. Dan karenanya terakhir adalah Anda tetap diajarkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, itulah puncak dari puasa sebagai proses secara menyeluruh. Filosofinya adalah Anda mengenal diri Anda mengenal lingkungan, Anda mengenal Allah dalam sikap kesabaran, dalam sikap ketangguhan, dalam kedisiplinan, dan tahu menempatkan diri dalam sikap rendah hati, tapi pada saat yang sama Anda tidak menjadi pribadi yang serakah, Anda adalah pribadi yang jujur. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan saum Ramadan.